Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 dari kelas 10Z. Dan kita akan membahas tentang peran pelajar dalam menghadapi masalah sosial dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Sebelum saya membahas topik saya, perkenalkan nama saya Yuni. Nama saya Giovanni. Nama saya Kunaya. Nama saya Walhat. Nama saya Davin. Berikut adalah beberapa peran pelajar advokasi. Dan saya akan mengasih tahu apa itu masalah sosial. Masalah sosial adalah dampak dari berbagai interaksi sosial, baik secara antar individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Dan belajar advokasi adalah sekelompok siswa yang terlibat secara aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial di sekitar mereka. Dan ini peran belajar advokasi yang tertentu suara pelajar dalam kebijakan publik. Suara pelajar sangat penting dalam kebijakan publik karena pelajar merupakan generasi selanjutnya yang mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka dalam pembuatan kebijakan publik, sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan apa yang pelajar advokasi yang dibutuhkan. Nah, yang kedua, pendidikan dan kesetaraan sebagai fokus utama. Kita semua tahu bahwa pendidikan itu sangat penting karena pendidikan bisa memberikan kita ilmu, mengembangkan potensi dan bakat kita, sehingga pelajar seringkali untuk memilih memperjuangkan hak pendidikan yang adil dan setara agar setiap individu dapat mengembangkan potensi dan bakatnya masing-masing. Nah, yang ketiga, peran pelajar dalam melindungi lingkungan. Lingkungan merupakan tempat tinggal dan terdapat kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi gitu. Dengan melestarikan dan melindungi lingkungan, kita dapat menjaga tempat tinggal kita dan dapat melestarikan sumber daya kebutuhan hidup kita. Yang keempat, partisipasi dalam keputusan lokal dan nasional. Dengan berpartisipasi dalam keputusan lokal dan nasional, peran pelajar dapat memberikan masukan kepada pemerintah tentang kearifan lokal mereka, bagaimana mereka membuat ide atau langkah-langkah untuk memperkenalkan kearifan lokal mereka. Oke, selanjutnya beberapa peran aktivitas dalam membangun perubahan positif di masyarakat. Dalam dunia yang terus berkembang dan kompleks ini, mahasiswa memiliki potensi dan energi yang besar dalam mendorong perubahan sosial, politik, dan juga ekonomi menjadi yang lebih baik. Jadi, ada 3 peran aktif dalam saya jelasin. Yang pertama, kewirausahaan sosial. Mahasiswa dapat berperan sebagai katalisator dalam membangun perubahan positif melalui kewirausahaan sosial. Mereka dapat mengidentifikasi masalah sosial ataupun lingkungan tertentu dan mencari solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Mahasiswa dapat memulai proyek-proyek kewirausahaan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan mengurangi kesenjangan sosial. Lalu yang kedua, relawan dan aksi sosial. Mahasiswa dapat berperan aktif dalam aksi sosial ataupun menjadi relawan di berbagai organisasi dan program yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pengajaran sukarela, bantuan bencana, dan program pembangunan masyarakat. Jadi dari aksi yang saya sebutkan tadi, itu tanpa mereka ketahui sudah memberikan dampak positif kepada orang yang membutuhkan ataupun menjadi teladan bagi masyarakat sekitar. Lalu yang ketiga, penelitian dan inovasi. Masyarakat dapat
melakukan penelitian dan inovasi terhadap masalah yang ada. Mereka dapat menggunakan pengetahuan ataupun keahlian yang mereka miliki sehingga mahasiswa dapat melakukan penelitian yang relevan dan mencari solusi yang baru untuk permasalahan ini. Mereka dapat berkolaborasi dengan komunitas, pemerintah, ataupun sektor swasta dan mengimplementasikan penelitian mereka lalu dapat menciptakan perubahan yang signifikan. Selanjutnya adalah merasakan perbedaan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, kan di sini ada 5 cara ya. Sebelum kita masuk caranya, aku mau ngejelasin dulu nih, kenapa badan sosial ini penting. Nah, keadilan sosial itu merupakan pilar utama, di mana merupakan dasar yang sangat penting banget bagi masyarakat. Nah, dengan adanya keadilan sosial, ya tentunya kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, yang tentram, aman, damai, dan masih banyak lagi. Hal itu bisa dilakukan misalnya nih dengan yang simpel aja ya, dengan konflik, beberapa persatuan. Kenapa keadilan sosial itu harus dilakukan? Biar setiap orangnya atau setiap individunya memiliki hak masing-masing untuk meningkatkan kualitas hidupnya, dan yang mereka tuh juga mendapatkan hak atas kesempatan yang sama rata gitu loh. Terus kita masuk ke level selanjutnya nih. Yang pertama ada menghormati hak orang lain. Nah, menghormati hak orang lain ini pasti penting banget ya guys dalam kehidupan masyarakat. Seperti misalnya adil, terus hormati juga hak dari tiap-tiap masing-masing orang. Terus juga hindari kayak diskriminasi itu loh dengan sama. Terus yang kedua ada membagi dan membantu sesama. Hal ini tentunya lebih difokuskan kepada yang lebih membutuhkan. Terus juga tentang kayak mendukung program-program sosial itu loh yang bertujuan untuk mengurangi adanya kesenjangan sosial. Nah, terus ada yang ketiga, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam memberikan suara dalam isu sosial yang penting. Karena pemerintah juga penting banget nih dalam adanya isu tadi nih. Yang keempat ada bangun hubungan yang erat. Membangun hubungan yang lagi, contohnya kayak memperlakukan seseorang itu dengan adil atau hormat, terus juga ya hindari memandang orang lain dengan sebelah mata, menghindari memandang orang dengan kerendahan gitu loh guys. Terus yang lagi yang kelima yaitu meningkatkan kesadaran bersama. Meningkatkan kesadaran bersama ini contohnya kayak mengingatkan ada anak-anak, remaja, orang tua, maupun orang bangsa kita dan untuk sadar betapa pentingnya keadilan sosial ini dalam kehidupan manusia. Terus kata-kata itu bisa digunakan ya dalam untuk mengharapkan agar kita semua tuh bisa membangun masyarakat yang lebih adil dan maju bagi kita semua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh ketidakadilan sosial di Indonesia. Yang pertama yaitu perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas. Contohnya yaitu diskriminasi dalam kelompok etnis atau kelompok agama tertentu. Seperti yang dialami oleh komunitas Ahmadiyah yang pada tahun 2018 terjadi penutupan masjid dan kekerasan terhadap mereka di Jawa Barat dan Lombok. Ini dapat disebabkan dikarenakan adanya stigma sosial atau prasangka yang sudah lama ada. Lalu faktornya yaitu kurangnya pemahaman dan toleransi antar budaya. Kita dapat mengatasi ini dengan meningkatkan pendidikan multikultural, mendorong dialog antar agama dan antar budaya, serta menegakkan hikmah untuk melindungi hak kelompok minoritas. Yang kedua, yaitu ketidakadilan lingkungan. Contohnya yaitu komunitas miskin lebih rentan terkena bencana alam atau dampak buruk dari pencemaran, seperti yang dialami oleh masyarakat adat di Papua yang kehilangan tanah mereka untuk proyek tambang dan perkebunan. Penyebabnya yaitu kebijakan lingkungan yang tidak memperhatikan masyarakat miskin, serta faktornya yaitu kurang perhatian terhadap lingkungan. Kita dapat mengatasi ini
dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan, serta menerapkan kebijakan inklusif dan berkeadilan, dan juga meningkatkan kesadaran tentang hak lingkungan. Yang ketiga, yaitu ketidakadilan dalam akses kesehatan, contohnya yaitu masyarakat yang di daerah terpencil, seperti di Papua yang kesulitan mengakses layanan kesehatan yang memadai. Banyaknya fasilitas kesehatan di daerah-daerah terpencil yang kekurangan tenaga medis dan obat-obatan. Ini dapat disebabkan dikarenakan minimnya fasilitas dan tenaga medis di daerah-daerah terpencil, serta faktornya yaitu ketidakberataan distribusi sumber daya kesehatan. Kita dapat mengatasi dengan meningkatkan pembangunan fasilitas di daerah terpencil serta memberikan insentif bagi tenaga medis dan mengembangkan program telemedicine untuk menjangkau masyarakat yang sulit diakses. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melihatkan contoh yang lainnya. Yang keempat ada musyawarah keuangan dalam di Jambi akibat ekspansi lahan perusahaan kebun sawit. Ini terjadi karena ada kebijakan agraria yang tak adil dan lemahnya hukum di Indonesia. Dampaknya adalah masyarakat suku anak dalam hidup dalam penderitaan karena kehilangan akses mereka terhadap fasilitas-fasilitas yang mereka peroleh sebelumnya. Solusinya adalah reforma agraria yang adil dan juga dialog musyawarah antara masyarakat suku anak dalam dengan perusahaan sawit. Lalu contoh selanjutnya, contoh kelima, yaitu adalah pengusuran paksa warga kampung pulau di Jakarta akibat normalisasi sungai Ciliwung. Ini terjadi karena pemerintah ini memiliki niat baik untuk memindahkan tempat tinggal warga yang akan terkena banjir akibat sungai Ciliwung yang rawan kena banjir. Akibatnya ribuan warga kehilangan tempat tinggal tanpa pengganti yang layak. Lalu bagaimana solusi mengatasi masalah ini? Itu dengan cara musyawarah mufakat untuk mencapai musyawarah mufakat agar masyarakat setempat dapat memiliki tempat tinggal yang sesuai. Selanjutnya contoh yang ketiga adalah penolakan pembuatan gereja GKI Yasmin di Bogor. Ini terjadi karena ada perbedaan kepercayaan dan tingginya rasa intoleransi masyarakat setempat. Akibatnya gereja GKI Yasmin di Bogor mendapat operasi, padahal benar memiliki ide operasi dari tahun-tahun yang lalu. Solusinya harus ada penegakan hukum yang adil untuk kebebasan beragama, serta adanya musyawarah antara masyarakat setempat yang bertujuan untuk meningkatkan atau toleransi masyarakat setempat. Yang presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.